الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita mulai, isya jam berapa? Hah? 19.39. Ikhwah, ketika kita bicara terkait dengan pendidikan anak, kita harus mengetahui apa target pendidikan itu. Ada orang tua itu punya target pendidikan. Dia ingin anaknya ini nanti besar akan menjadi seorang pejabat. Dari kecil dia sudah membiasakan, menanamkan pentingnya menjadi seorang pejabat. Jika dia ingin anaknya menjadi seorang dokter misalnya, maka sejak kecil dia sudah tanamkan akan keinginan tersebut. Namun apa sebenarnya target daripada tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah? Ikhwah, pendidikan Islamiyah targetnya adalah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Antara target seorang duniawi seperti seorang pejabat tidak harus bertentangan dengan targetnya menjadi seorang yang soleh, jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila dia memantapkan target diniyah ini, maka jadi apapun dia di dunia ini, maka dia tetap akan menjadi seorang anak yang soleh. Oleh karena itu ikhwah, target daripada pendidikan Islam yaitu bagaimana caranya semaksimal mungkin seorang anak itu kita didik sehingga dia besar menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Walaupun terkadang tidak tercapai, hanya mendapatkan setengah hamba Allah, tergantung dengan maksiat dan pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang di belakang, kalau ribut kita buka tabirnya nih. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kalau kita lihat tujuan daripada pendidikan Islam, ya, maka sudah jelas bagi kita apa modal-modalnya. Seorang anak tidak akan muncul begitu saja. Memang sih ada anak yang lahir dari seorang wanita tanpa suami, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir tanpa ayah karena ibunya Maryam tak punya suami.
ada yang muncul tanpa lahir apapun, tanpa dilahirkan, seperti Nabi Adam alaihissalam. Dan sekarang ini tentunya yang normalnya seorang anak itu akan lahir jika ada dua unsur menyatu. Dia adalah suami dan istri. Ketika kita ingin mendidik anak-anak, maka pendidikan anak-anak itu bukan dimulai ketika dia sudah berusia 2 tahun atau ketika dia sudah berusia 4 tahun, bukan. Pendidikan anak dalam Islam dimulai sejak seorang itu memilih pasangannya. Seorang laki-laki apabila dia ingin mendapatkan seorang anak yang soleh dan solehah, maka dia mulai dari memilih seorang akhwat yang solehah yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bukan cantik, bukan tinggi, bukan langsing, bukan, tapi yang solehah. Demikian juga seorang wanita, apabila dia ingin anak yang terlahir dari rahimnya adalah anak yang soleh dan solehah, dia pilihlah seorang laki-laki yang memiliki bebet, bobot dan bibit yang baik. Oleh karena itu ikhwah, tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibit yang terbaik dari seorang pemuda adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, bibit yang terbaik untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah adalah dari seorang laki-laki yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bibit yang terbaik dari seorang ibu adalah ibu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu modal awalnya. Itulah modal awalnya. Barang siapa yang keluar dari jalur ini, maka jangan dia sesali jika anaknya ternyata tidak sebagaimana yang dia inginkan. Pergeseran penilaian ikhwan dan akhwat, kita tidak bicara dengan orang yang belum mengaji, yang sudah mengaji. Pergeseran dalam pandangan memilih pasangan selalu lebih mengedepankan masalah fisik. Seorang ikhwan memilih seorang akhwat yang putih, cantik, walaupun gak soleh-solehah kali, ya. Kalau nanti solehahnya ya udah ajak ngaji. Tapi yang namanya hitam gak bisa dibuat putih katanya. Akhirnya kecenderungan masalah fisik. Dan ini akhirnya merubah image seorang akhwat. Dia lebih memperhatikan masalah fisik dan penampilannya ketimbang agamanya. Makanya sibuklah memilih berbagai macam skincare yang terbaik supaya kulitnya terlihat bening dan jernih. Karena seorang ikhwan yang memilih, yang pertama yang dilihat adalah jernih. Kalau dia disuruh pilih antara yang jernih namun tidak solehah atau tidak solehah kali dengan yang solehah, masya Allah, hafal Quran, Bukhari, Muslim, solehah, taat, tapi warnanya coklat, si ikhwan akan memilih apa ikhwah? Yang coklat apa yang bening? Jujur aja lah. Yang coklat apa yang bening? Siapa tadi bilang coklat? Tunjuk tangan. Tuh nggak berani ikhwan. Demikian ikhwan. Dan ini realitanya. Akhirnya si akhwat juga seperti itu. Ya. Akhirnya si akhwat akhirnya juga seperti itu, menilai seorang ikhwan dari materinya. Kalau dia masih bisa memilih, kenapa nggak memilih? Kecuali kalau usia sudah sangat lanjut, ya sudahlah, yang tadinya dia harus seleksinya sangat kuat, terakhir ya apa adanya lah, yang penting ada. Namun ini merupakan sebuah pergeseran dan itu akan terkait nanti dengan apa ikhwah? Dengan pendidikan anak. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum,
pendidikan dasar anak tak terlepas dari calon ibu dan calon ayah dari si anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir di atas fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, membuatnya menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, membuat dia menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan membuat dia menjadi Majusi. Enggak ada disebutkan wa yusallimanihi, kan enggak ada. Yang menjadi dia seorang muslim, kan enggak disebutkan. Karena pada dasarnya anak itu lahir sudah ada dasar keimanan dalam dadanya. Ternyata yang merubah mereka adalah kedua orang tuanya menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Nggak disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya orang tuanya lah yang membuat dia menjadi seorang yang muslim. Nggak ada kan? Kenapa ikhwah? Itu sudah fitrah seorang anak. Jadi kalau kita melihat anak kita kok bandel, Masya Allah, susah diatur, ikhwah, maka yang pertama sekali yang harus kita introspeksi diri kita, bukan si anak, ya, bukan si anak, diri kita. Karena anak itu lahir dalam keadaan bersih, kitalah yang telah mengotori si anak. Berapa banyak orang tua mengeluhkan, Ustadz, anak saya sekarang sangat gandrung dengan HP, susah dilepaskan dengan HP. Ikhwah, entah kenapa ketika saya mendengar pertanyaan ini, itu agak-agak marah saya, agak-agak emosi. Karena anak itu tidak lahir bawa HP. Tak ada anak yang lahir bawa HP. Tidak ada anak begitu lahir ada status, dia sudah ada akunnya. Kalaupun dia punya HP, terus dengan HP itu saja dia bisa menggunakannya? Tidak. Dia harus ada kuota. Siapa yang berinya? Orang tua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, oleh karena itu ikhwah, inilah modal dasar untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yaitu bagaimana dalam memilih pasangan. Oleh karena itu dengan sangat tegas Rasulullah mengatakan, tungkahun nisa li arba'i. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Pertama, li jamaliha, dikarenakan kecantikan. Betul, silahkan antum memilih seorang wanita dikarenakan kecantikannya. Boleh, halal, sah nikahnya, sah. Tapi kalau hanya itu, ingat resiko nanti untuk pendidikan anak-anak. Wali maliha, dikarenakan si wanita tersebut adalah orang yang kaya. Masya Allah, dia dapat calon seorang wanita, seorang akhwat yang punya supermarket 3, kapal tanker 6, Masya Allah. Tapi sholat nggak pandai dia. Demikian. Boleh silahkan, tak masalah. Apalagi seorang laki-laki. Bahkan kalaupun calonnya ada seorang Nasrani dan Yahudi, boleh dia nikah. Tapi ingat, resiko tanggung sendiri. Kemudian wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Mungkin dia dikarenakan dia seorang yang derajatnya datua dan batungki ameh misalnya kan. Dia punya gelar bangsawan, dia juga harus mencari seorang yang gelar bangsawan, sekufu sama-sama bangsawan. Boleh, silahkan boleh. Ingin dia agar dia dan istrinya, calon istrinya sama-sama berdarah biru, nggak laku berdarah merah, sehingga anaknya juga jadi biru. Tapi kalau satu biru satu merah kan jadi hijau jadi anaknya. Terkontaminasi darah bangsawannya, boleh, silahkan boleh, tak masalah. Yang keempat yaitu dikarenakan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan tidak boleh kamu menikah dikarenakan pilihan cantiknya, nggak boleh kamu menikah karena hartanya, nggak boleh kamu menikah dikarenakan keturunan bangsawannya. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Tapi Rasulullah memberikan pernyataan fadfar bidzatid din. Yang keempat, dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din, pilih yang ini, pilih yang ini. Artinya prioritas. Prioritas pertama adalah solehahnya. Demikian.
Taribat yadak. Taribat yadak itu artinya tanganmu akan terkena tanah. Bahasa kita, kamu akan beruntung. Demikian juga seorang wanita, idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang seorang pemuda yang sudah kamu ridhoi, kamu suka dengan agama dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan dia. Itu ikhwah. Ini dia konsep dalam memilih pasangan, dan ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak yang lahir dari mereka berdua. Karena dari seorang ibu dan ayah yang soleh dan solehah, ikhwah, bukan setelah anaknya lahir, tapi ketika seorang laki-laki yang soleh meletakkan bibit di rahim seorang wanita yang solehah, itu sudah ada penjagaan-penjagaan. Makanya Rasulullah mengajarkan, ya, ketika seorang laki-laki mendatangin istrinya, ada penjagaan dari syaitan agar setan tidak mengganggu dia. Apa doanya? Seorang suami ketika mendatangi istrinya, apa doanya? Antum udah bersuami, beristri? Apa? Bismillah, gitu aja. Antum udah nikah? Tahu doanya? Tapi sudah hafal? Belum. Sampingnya udah hafal? Antum? Udah nikah belum? Hah? Iya, saya tanya, udah nikah belum? Apa doanya? Iya, apa artinya, akhi? Sampingnya, antum pura-pura sibuk. Hei, jangan pura-pura sibuk. Apa artinya? Apa artinya, akhi? Sampingnya, belakangnya. Sampingnya. Apa artinya? Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Pak, sampingnya Pak. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan ketika, ada nggak yang baca ketika dia mau mendatangi istrinya, Allahumma inni a'udzubika minal khuzul khaba'is? Ada? Itu kan artinya juga perlindungan dari setan, agar nggak diganggu setan. Apa artinya sih? Astagfirullahalazim. Ini kalau anak nakal-nakal lahirnya, astagfirullah, jadi kerjaan para ustadz jadinya. Apa gitu? Bukan doa masuk WC. Doa ketika seorang suami mendatangi istrinya. Allahumma jannibish syaitan, apa artinya, ikhwah? Ya Allah, jauhkan. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ikhwah, coba lihat ini. Ketika seorang suami meletakkan bibit pertamanya di rahim istrinya, doanya, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan, kalau seandainya hasil dari hubungan ini ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jauhkan juga dia dari syaitan. Ikhwah, biang kesesatan, biang keburukannya setan. Makanya kita itu diminta oleh Allah, kita minta kepada Allah berlindung dari setan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, apa katanya? Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau untuk dia dan untuk anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Itu ikhwah. Itu seorang yang saleh. Ya. Awal peletakan bibit saja dia sudah mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak-anaknya dari syaitan. Kenapa, ikhwah? Kita secara teori pasti kalah dengan syaitan. Pasti kalah. Ya. Secara teori kita kalah dengan syaitan. Syaitan itu punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah berhasil menyesatkan orang-orang alim, sudah berhasil menyesatkan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi dia banyak sekali pengalaman. Di atas kertas kita pasti salah. Makanya ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum, kita mohon perlindungan dari Allah pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Itu merupakan modal, ikhwah. Ya. Kemudian setelah dia lahir,
Begitu dia lahir, ya, kita doakan lagi dia, ya Allah, lindungilah dia dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ikhwah, setelah dia lahir, kita doa kepada Allah untuk melindungi dia, maka mulailah kita harus memiliki karakter seorang pendidik. Apa karakter seorang pendidik, ikhwah? Karakter seorang pendidik yang pertama yaitu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan dia ingin agar anaknya hafal Quran supaya orang-orang mengatakan, wah, anak Ustadz Fuad hafal Quran, hebat, sukses. Bukan. Tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan titik awal kita tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makanya kalau kita mendidik anak bukan dikarenakan Allah, berarti kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita mendidik anak itu ibadah. Ya. Kita mendidik anak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah seperti ini harus disertai dengan keikhlasan, mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi, ikhwah? As-sidq. Harus jujur. Jangan sampai anak kita melihat kita itu berdusta. Terkadang kita menganggap anak-anak kita ini karena masih kecil, gampang kita bohongin. Ada jenis anak-anak itu yang Masya Allah, pokoknya kalau sudah orang tuanya mau meninggalkan rumah, dia nangis sejadi-jadinya. Maka orang tua pun mulai memakai trik-trik. Jangan nangis ya nak, nanti pulang papa bawain coklat. Si anak pun menunggu di depan pintu, putih matanya menunggu. Ketika nampak orang tuanya sangat girang. Kenapa? Karena dia melihat ada sesuatu yang akan dibawa, yaitu coklat. Ternyata betapa kecewanya dia ketika dia tanya, mana coklatnya ya? Lupa. Oke, mungkin sekali, 2 kali, ikhwah, anak akan menandai walaupun dia tidak bisa bicara. Walaupun lisannya itu keluh untuk memprotes kedua orang tuanya, tapi sudah ada luka yang mungkin kita tidak deteksi. Yang tidak kita deteksi, luka dalam hatinya. Dia akan punya kesimpulan, orang tua saya ini bohong. Terkadang orang tua dengan alasan supaya anak tidak menangis. Kalau dulu kan zaman saya kecil-kecil, untuk nakut-nakuti anak nggak nangis, bilangin apa ya? Apa yang datang? Polisi. Sekarang nggak takut orang, anak-anak polisi nak, kenapa pak? Polisi gitu sekarang. Ya, polisi datang, takut anak-anak. Akhirnya diam, padahal tidak ada seorang polisi pun. Ikhwah, mungkin kita anggap ini satu hal yang remeh. Ingat, kalau kita tidak penuhi apa yang kita ucapkan, ingat ikhwah, itu akan menjadi garis hitam di hatinya. Makanya kita sebagai orang tua, terkadang kita ingin agar anak ini punya prestasi. Akhirnya kita tanpa mikir-mikir, nah kalau kamu hafal 10 juz, kita pergi umroh. Hafalannya 10 juz, piti tak ada. Makanya mikir ketika kita memberikan janji kepada anak-anak. Bilang sajalah kalau kamu hafal 5 juz nak, kita jalan-jalan ke Kampung Lalang. Aman, gak pakai biaya. Kita jalan-jalan ke kebun binatang di sini. Aman, gak pakai biaya. Demikian ikhwah. Atau belikan apalah. Demikian ikhwah. As-sidqu. Harus kita itu jujur dengan perkataan kita. Jangan sampai sang anak melihat kita itu bohong. Awas ikhwah. Hati-hati. Kita, istri kita, jangan sampai membohongi anak. Baik si anak itu bisa terbohongi ataupun tidak. Kan kita merasa anak-anak aja gampang sih dibohong-bohongi. Hati-hati ikhwah.
itu akan bermasalah dalam pendidikan anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan kedustaan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menyeret kalian pada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan buruk akan menyeret kalian pada api neraka. Innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta kataballahu indahu kadzaban. Seorang itu berdusta, kemudian dia terus berdusta. Ikhwah, ketika kita pertama sekali berdusta, mungkin kuat sekali suara mengatakan gak boleh, haram, ini bohong. Tapi ketika kita berdusta yang kedua, ketiga, keempat, suara-suara yang menentang kita itu akan semakin kecil, hingga akhirnya hilang suara-suara itu. Jadilah orang ini pembohong berdarah dingin, karena tidak ada lagi pertimbangan, bohong-bohong aja dia. Coba perhatikan ikhwah, orang kalau biasa bohong, dia nggak pernah mikir kalau bohong itu dusta, bohong aja dia. Udah makan bang? Belum. Oh, udah makan. Kamu terlambat? Enggak, badannya terlambat. Makanya berbahaya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, mutabaqatul qaul wal amal. Harus cocok antara ucapan dan perbuatan. Berapa banyak orang tua ikhwah ngarahkan anaknya supaya memiliki adab. Nak, makannya jangan lari-lari. Orang tuanya dia lihat makan bonbon karet sambil main futsal, mengunyah macam mamah biak, macam lembu itu, sambil main futsal. Dia nggak sadar. Demikian, dia larang anaknya makan sambil jalan, dia sendiri makan sambil jalan. Ikhwah, ini naudzubillah, ini merusak pendidikan. Ya, merusak pendidikan. Si ibu mengatakan pada anak gadisnya, nak, janganlah terbuka auratmu, jangan ya nak ya, itu haram, Allah murka. Si emak ketika jemur di depan rumahnya, ketiaknya nampak. Memang jilbabnya panjang sampai lutut, tapi kan baju kaosnya sampai hanya bahu. Ketika menjemur, asli. Tidak disadari ikhwah. Berapa banyak para ummahat dia lebih rela tak terlihat wajahnya ketimbang terlihat kakinya. Padahal wajah itu tidak aurat. Ketika dia terpergok ikhwah, ya, yang itu pertama apa? Wajahnya, kaki betis gak ada masalah. Ini salah kaprah ikhwah. Seharusnya kakinya dulu yang dia prioritaskan, karena para ulama sepakat mengatakan kaki wanita itu aurat. Demikian ikhwah, ajarkan anak-anak kita untuk menutup aurat. Ibunya lah yang pertama sebagai barometer si anak. Uswatun hasanah. Kalau dia lihat emaknya asal-asalan dalam menutup aurat, maka anaknya juga akan asal-asalan. Oleh karena itu ikhwah, sangat penting yang namanya mutabaqatul qaul bil amal, yaitu harus cocok antara ucapan dan perbuatan. Makanya Allah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ikhwah, ini bukan hanya untuk para ustadz. Ini ayat untuk semua kita. Dimanapun level kita. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai guru, sebagai ustadz. Ayat ini berlaku untuk semua orang. Antum punya teman, antum katakan pada teman antum, kita kalau sholat itu janganlah terlambat. Ini kan ucapan nih, ya kan? Ucapan. Dia akan lihat kita terlambat apa tidak sholatnya. Kalau dia lihat kita terlambat, maka kekuatan dakwah kita itu jadi tipis. Kenapa? Hanya bisa ngomong. Demikian juga kita dengan anak-anak kita. Ayo nak, sholat, yuk. Bapak, Abi nggak sholat.
Aduh, habis sibuk kali. Udahlah kamu utusan perwakilan ayah ya di masjid. Tidak bisa seperti itu, ikhwah. Ya, kitalah orang yang pertama yang terdepan ketika mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin anak-anak kita lembut, kitalah harus orang pertama menjadi orang yang lembut pembicaraannya. Jangan sampai kita ingin anak kita santun ucapannya, lembut ucapannya, tapi kita telah mengajarkan pada mereka ucapan-ucapan yang kasar. Ikhwah, ini kan namanya jauh panggang dari api. Yang ucapan yang pertama yang dia rekam dari kita, ucapan-ucapan yang dia rekam dari seorang anak, itu dari ucapan kita. Makanya berapa banyak orang tua ketika dia menggunakan kosakata yang kasar sebenarnya, ya walaupun saya nggak katakan haram, tapi ya kurang layak. Seperti antum katakan ke anak-anak, berak. Bagus tuh berak. Udah berak kau nak. Hah? Udah berak kau nak. Cocok kira-kira itu. Memang sih jadi haram Ustaz. Bukan haram deh, bukan haram. Ya. Tapi kurang layak lah kalau kita sudah ngaji. Lama kali pun berak kok. Astagfirullah. Itu kan bukan caci maki, ikhwah. Beda lagi kalau caci maki. Kenceng di mana kau nak? Astagfirullah. Ikhwah yang begini-begini udah usah lah. Kita hapus, skip dari ucapan di rumah tangga kita. Ya, kita skip. Kita hapus. Cari ucapan yang lain. Ya, cari ucapan yang lain yang lebih baik. Seharusnya kita begitu, ikhwah. Apalagi sampai ucapan-ucapan yang memang penghinaan. Anak kita kurang bisa menangkap pelajaran. Kau ini nak ya, bodohnya minta ampun lah kau nak. Kadang-kadang lebih parahnya dinisbatkan kepada ibunya. Persis seperti ibumu memang. Ya. Jadi bukan anaknya saja dicaci, emaknya sekalian. Itu masih mendingan. Sepertinya keturunan nenekmu ini. Begitulah ikhwah. Ya. Kita sebagai orang tua, ketika kita menyuruh sesuatu, maka kitalah orang pertama yang melakukannya. Adab apapun, perbuatan apapun, syariat apapun. Misalnya kita katakan pada anak kita adab makan misalnya. Nah, kalau makan janganlah berlebih seperti ini. Ya, jangan berlebih seperti ini, no, berserak. Ya kan, banyak rimahnya. Kita tunjukkan. Ketika kita katakan, "Nak, dijilat jarimu," karena ini merupakan adab ataupun sunnah Rasulullah. Idza akala ahadukum fala yatamassah yadahu bil mindil. Apabila salah seorang kalian makan, jangan dia bersihkan tangannya dengan tisu atau serbetnya. Hatta yal'aqwa haw yuliqaha, sampai dia jilat atau dia minta jilatkan. Dilihat orang tuanya segan mau menjilat tangannya. Karena dalam pikirannya ini macam orang Badui, tangan saja. Begitu. Ya janganlah vulgar kali seperti itu jilatnya. Demikian ikhwah. Artinya setiap syariat yang kita lakukan, kita perintahkan pada anak kita, yang kita larang dan yang kita suruh, kitalah orang terdepan yang melakukannya. Ingat itu. Kalau ternyata kita suruh, dia melihat kita nggak melakukan. Kita larang, ternyata dia lihat kita yang melakukannya. Ingat, itu akan merusak tarbiyah mereka. Pandi ngomong aja nih bapak ini. Demikian ikhwah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan dikira bahwasanya ayat ini untuk para ustadz. Ya, bukan untuk para ustadz, untuk seluruh kaum muslimin. Ya, Allah katakan, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka terhadap dirimu engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Kemudian ikhwah, selanjutnya al-adlu wal musawat. Kita harus bersikap adil dengan anak-anak kita. Mungkin para ikhwah pernah mendengar sebuah kisah, ya, kisah di mana Nu'man bin Bashir ingin memberikan sebagian hartanya, Nu'man ingin memberikan sebagian hartanya kepada Bashir anaknya.
Lantas ibunya umroh mengatakan tidak mau menerima pemberian tersebut hingga Rasulullah yang menjadi saksi. Lantas ketika Rasulullah SAW didatangkan, Rasulullah berkata, apakah engkau berikan ini kepada anak-anakmu yang lain? Ternyata tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqullah i'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Dalam sebuah hadis ikhwah, ketika ada seorang sahabat dia punya anak laki dan perempuan. Tiba-tiba datang anak lakinya, di pangkunya di sebelah kanan diciumnya. Tak lama kemudian datang anak perempuannya, di pangkunya tapi tak diciumnya. Rasulullah ingatkan orang ini. Kenapa ketika anak laki-lakimu kamu cium, ketika anak perempuanmu kamu gak cium? Ini menunjukkan keadilan. Ya, keadilan. Mungkin bagi kita apalah arti sebuah ciuman? Ikhwah, ciuman itu merupakan sebuah kasih sayang, ungkapan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak akan melihat, kenapa ya abang saya dicium, saya nggak pernah dicium. Ya. Ini adalah contoh kecil dari sikap adil, ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Allah katakan, i'duluhu aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu akan lebih dekat pada ketakwaan. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu at-tawadhu. Ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu, coba suaranya agak dikuatkan sedikit lagi. Masya Allah. Baik, at-tawadhu. At-tawadhu ini ikhwah apa ya? Rendah hati terhadap anak-anak. Berapa banyak orang tua ketika dia datang, anak-anaknya takut. Seolah yang datang itu adalah butuh hijau, warnanya hijau yang siap menggigit siapapun. Astagfirullah. Ya. Bagaimana mungkin orang tua bisa dekat dengan anaknya kalau dia bersikap arogan seperti itu? Ya. Terkadang ikhwah atas nama adab, agar anak-anak tidak ngelunjak, ada yang bersikap seperti itu. Aqra bin Habis, dia waktu itu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang cucu beliau, dicium oleh Rasulullah SAW cucunya. Aqra bin Habis merasa heran. Apa katanya? Ya Rasulullah, innali asyara banin. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak laki-laki. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tak ada yang pernah kucium. Kenapa demikian ikhwah? Karena kalau orang Arab Badui, ya mereka memahami kalau mencium anak itu sebagai apa ya? Sebagai tanda lemahnya, turunnya wibawa orang tua. Ya, ini salah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man la yarham la yurham." Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Oleh karena itu ikhwah azanallahu, kalau kita lihat Rasulullah SAW mencium Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Itu menciumnya bukan waktu kecil, bahkan setelah dia dewasa masih dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat, ya apabila Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, Rasulullah sambut, Rasulullah cium, Rasulullah pegang tangannya, kemudian dipersilakan di tempat duduk beliau, dicium oleh Rasulullah. Anak beliau sudah menikah. Kalau kita kan umumnya mencium anak sampai usia berapa? 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah masuk SD kan udah amis ya kan? Sudah mulai amis masalahnya. Demikian. Kalau mamanya sampai berapa tahun? Demikian ikhwah. Ternyata Islam tidak begitu. Sampai dia dewasa boleh dicium. Ya, boleh dicium. Itu anak kita ikhwah, putri kita. Makanya dalam Islam itu sikap kepada anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan,
mani betala salah subanatin, barang siapa yang diuji oleh dengan diberi 3 anak perempuan. Bayangkan, artinya anak perempuan, barang siapa yang mendapat anugerah anak perempuan, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Itu masih dari sisi ciuman, ikhwah. Belum lagi dari sisi pemberian. Harus bersikap adil, ya. Harus bersikap adil, kemudian tawadhu kita terhadap anak-anak. Ikhwah, kalau antum punya anak sudah SD misalnya, sudah ngomong, pintar ngomong, ada masalah, dia tidak bicara dengan antum dan tidak bicara dengan istri antum, itu alamat yang merupakan anak ini akan bisa hanyut. Kenapa? Dia akan cari orang lain yang bisa mendengarkan curahan isi hatinya. Makanya ikhwah, ya, dekatkan kita dengan anak-anak kita, supaya kitalah orang pertama yang mendengar masalah dia. Kita sebagai orang tua, ikhwah, tidak ada orang yang lebih menyayangi selain orang tua. Berapa banyak anak-anak gadis ketika dia mendapatkan cinta dari seorang pemuda, dia serahkan jiwa dan raganya, dia bisa pergi kemana saja dengan si pemuda tersebut, lupa dengan jasa orang tuanya. Sejak dia hamil, sejak dia mengandung sampai melahirkan hingga dia dewasa, lupa semua jasa-jasa tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara seorang pemuda. Kenapa sampai seperti itu, ikhwah? Karena dia tidak mendapatkan cintanya dari orang tuanya. Itu, ikhwah. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Antum jangan sampai rumah agak berwibawa, assalamualaikum, kopi. Gaya-gaya apa macam buto hijau. Demikian, tidak usah sosok wibawa. Siapapun antum, jenderal antum, ketika antum masuk rumah antum, buka semua jenderal-jenderal antum ustadz kondang, ustadz kandang, keluarkan semua itu. Sampai di rumah Anda adalah seorang ayah yang penyayang. Jangan berlagak. Nah, tahu nggak siapa ayah? Tahu nggak? Ustadz sejuta ummahat. Tidak laku di rumah, ikhwah. Apalagi dengan istri kita. Dia paling tahu gimana tingkah kita. Demikian. Jadi sosok alim di rumah kita itu. Jadi gimana? Kita nasihati, Dek, kita sama-sama mendekat pada Allah. Begitu, ikhwah, diskusi. Jadi jangan sok mufti di situ. Macam Syekh Bimbas dia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Alah, udahlah. Ya. Tahu sekali mereka gimana tingkah kita. Makanya ikhwah, tawadhu. Tawadhu itu rendahkan hati kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ikhwah, berapa banyak, dan ini bukan 1-2, ikhwah. Di luar, masya Allah, ramahnya luar biasa. Akhi, apa kabar? Masya Allah, Allahu Akbar, hayyakallah, barakallahu fik, jazakallah khairan. Tapi ketika dengan keluarganya, na'udzubillah min dzalik, kasar. Ikhwah, ini laporan para akhwat. Ada nggak di sini orangnya? Gak nampak. Demikian laporan, kasar dengan keluarganya. Anak akan melihat, ya, ini merupakan pendidikan yang buruk. Oleh karena itu, ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan, Innallahu awha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah itu telah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian itu merendahkan hati kalian. Jadi orang yang rendah hati. Hatta la yakhar ahadun an ala ahadin. Hingga tidak ada seorang pun yang boleh berbangga di atas orang lain, membangga-banggakan diri di atas orang lain, tak dibolehkan. Apalagi dia anak kita, apalagi dia adalah istri kita, tak dibolehkan. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ibu juga demikian, dia harus bersikap dekat dengan anak-anaknya. Tapi ikhwah, kalau ibu, ya kita tidak bisa tampik lah mereka orang yang dekat dengan anak-anaknya, walaupun terkadang tidak pandai berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya, makanya apa, ikhwah? Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu uququl ummahat. Uququl ummahat yaitu durhaka kepada para ibu. Memang kita gimana? Memang enggak durhaka? Anak kalau kita durhaka, dia durhaka dengan ayahnya.
Kan dikatakan durhaka juga, dosa besar juga. Tapi Rasulullah mengatakan uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa demikian ikhwah? Karena umumnya yang didurhakai anak itu ibu, bukan ayah. Sampai-sampai kan kalau kita lihat legenda cerita kan, maling kundang, dia durhaka dengan siapa? Ibunya. Sampuraga, ibunya. Kemudian batu belah, batu betangkup itu, ini dongeng-dongeng. Itu kan semua ibunya. Kenapa? Karena umumnya anak itu durhaka dengan ibunya. Ikhwah, kenapa nggak dengan ayahnya? Nggak disebutkan ayah. Kenapa? Coba lah kira-kira tuh. Ketakutan. Iya, karena anak itu takut dengan ayahnya. Kenapa dengan ibunya? Karena dia sangat dekat dengan ibunya. Tapi sayangnya seorang ibu terkadang tidak menjadikan momen ini momen terbaik untuk membuka komunikasi dengan anaknya. Ikhwah, satu cara komunikasi. Ada anak itu bisa bicara dan ada anak itu nggak bisa bicara. Antum kumpulkan anak-anak antum, nggak apa-apa dia kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Kita kumpulkan, kita bicara apa yang perlu dibicarakan. Mungkin ada anak kita itu merasa tidak puas dengan kita, misalnya, atau dia merasa terzolimi, bisa ya, ikhwah. Ya, terkadang kan anak-anak kalau seandainya dia marah dengan kita kan, oh, Umi nggak adil kan begitu ya. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Itu dari versi dia. Maka nggak apa-apa kita buka majelis. Silahkan dia protes dengan kita. Kalau memang kita salah kita minta maaf kepada anak-anak kita. Kenapa tidak? Kita ajarkan kepada mereka bagaimana meminta maaf. Karena kita bukan malaikat. Tapi ingat, jangan dipaksa. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan, nah tulis. Apa isi hatinya tulis. Kemudian kasih. Itu ikhwah, cara membuka komunikasi. Harus bisa. Sehingga tidak ada tempat yang membuat dia nyaman berkomunikasi, mencurahkan isi hati kecuali kita sebagai orang tuanya. Kemudian ikhwah, terakhir yaitu asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah ini yaitu keberanian. Berani bukan di sini berani kita berantem, bukan begitu. Tapi berani di sini adalah kita berani meminta maaf ketika anak kita benar. Kadang-kadang kan kita salah hukum, ikhwah, ya kan? Salah hukum. Kamu kenapa nangis si adikmu? Padahal bukan dia. Kita minta maaf. Ada suatu istilah orang yang salah. Tidak ada yang namanya orang tua itu minta maaf. Ini salah. Ini benar-benar kekeliruan yang luar biasa. Orang tua ketika salah dia wajib minta maaf kepada anak-anaknya. Itulah pendidikan dia, mengajarkan anak-anaknya untuk minta maaf. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu sabar. Mendidik anak itu harus sabar. Ya. Ikhwah, terlalu banyak tantangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita membersamai anak-anak kita tidak hanya dari pengaruh buruk keluarga kita, tapi juga pengaruh buruk masyarakat. Makanya harus banyak bersabar. Jangan kita mengandalkan amarah kita. Kita tahu apa yang dilakukan anak kita itu suatu kesalahan, tapi ingat, jangan langsung mengancam. Awas ya kamu ya, awas ya kamu ya. Gak boleh seperti itu. Jadi bagaimana? Kita harus sabar dan pelan-pelan kita memperbaiki anak kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayahnya, memberi kita taufiknya untuk mendidik anak-anak kita. Karena bagaimanapun kita hanya bisa berupaya, namun hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kajian kita sebagai pengganti kajian Ustadz Badru. Ustadz Badru beliau sakit sehingga tidak jadi datang ke Medan. Ya bak kata orang Melayu, kalau tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Ya. Untuk mengisi waktu kosong, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya walaupun sedikit. Semoga ini sebagai peringatan bagi kita sebagai orang tua ya, atau yang menjadi calon orang tua. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.